Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar membuat dari program Excel-nya. Klik 2 kali program Excel-nya. Di sini Office Excel 2019. Anda kalau untuk Office 2019, Anda klik saja workbook-nya gitu ya, blank workbook. Nah, setelah muncul, kalau versi-versi sebelumnya biasanya langsung ini ya, seperti ini. Tapi kalau versi Office 2000 atau Excel 2019 itu harus diklik workbook-nya gitu ya. Baru di sini Anda ketikkan judul tabelnya. Tetapi bisa diformat ini nama hurufnya gitu ya, atau format hurufnya, bentuknya gitu kan, banyak sini bisa pilihan. Kemudian ukuran hurufnya di sini bisa dipilih, misalnya 12 kalibri 12. Misalnya pakai kalibri 12 saja. Kemudian Anda ketikkan di sini untuk proses perkalian, kemudian mengalihkan dengan persentase dan pengurangan, lalu penjumlahan terakhir gitu ya. Kemudian Anda ketikkan daftar penjualan barang harian misalnya untuk berapa di sore hari. Anda mengetik misalnya di warung Anda untuk berapa apa saja barang yang sudah terjual, misalnya Anda buat laporannya di catatannya di Excel. Nah, misalnya ketikkan di sini nomor, kemudian nama barang. Nah, barang kan di sini barangnya lewat dari kolom B. Nah, Anda klik saja atau di tab saja, misalnya di sini ya, di tab saja di C. Nah, nama barang kan ada di B3 nih. Ini B-nya, ini 3-nya. Jadi si nama barang ini ada di kolom B3. Di sini ada muncul nih B3. Lebarkan saja. Cara melebarkannya nggak usah ditarik-tarik Anda supaya pas. Klik 2 kali aja antara B dan C, karena ada judul kolom nama barang ini ada di B3. Jadi antara B dan C-nya diklik 2 kali. 2 kali. Lalu jumlah barang, kemudian supaya kursornya tidak aktif, ini kan masih kedip-kedip aktif, tab aja gitu ya. Adanya jumlah barang di C3, Anda klik 2 kali aja C3-nya gitu ya, di nama-nama kolom, tapi ya jangan di sini, nggak bisa kalau di baris-baris bawahnya, bisanya di atas gitu. Di nama-nama kolom ya, ada garis pembatas antara A, B, C, D dan seterusnya. Dikliknya di situ gitu ya, di sini atau di D3 ini misalnya nih, untuk D3 nih harga satuan misalnya. Harga satuan. Nah, kursor sudah tidak, supaya tidak aktif, tab dulu aja. Nah, ada harga satuan kan adanya di D3 nih, di D nih. Nah, jadi di depan D Anda klik 2 kali gitu ya. Kemudian harga barang, tab lagi, kemudian klik 2 kali di E, itu di depan E nya. Kemudian diskon, tab lagi, geser lagi, kemudian harga jual. Nah, ini harga jual, itu harga jual setelah didiskon. Nah, ini kan harga barangnya ada di sini ya, harga barang ya. Nah, kemudian didiskon, baru harga jualnya ketahuan gitu ya. Nah, sekarang di nomor ketik 1, enter ke bawah, 2, enter ke bawah. Nah, supaya Anda tidak ngetik terus sampai jauh ke bawah,
Anda blok aja 1 dan 2 ini gitu ya, diblok saja. Yang kita blok itu pertama kan di nomor 1 nih, di blok ke angka 2. Ini yang angka 1 ini kok nggak biru misalnya, karena ditekannya di angka 1 ini. Kalau kita balikin misal dari angka 2 bloknya ke angka 1 geser ke atas, nah angka 2 ini yang pertama ditekan, jadi nggak akan biru di angka 2-nya. Nah, jadi kalau kita tekan dari 1 ke 2, jadi yang pertama ditekan di 1. Jadi angka 1 ini tidak akan keblok gitu ya. Tapi sebenarnya keblok, cuma tidak ada warnanya. Kemudian dari 1 ini blok ke angka 2. Asalnya kan ini tanda plus ini nih yang saya gerakkan ini, tanda plus ini yang saya gerakkan ini adalah kliknya. Nah, supaya bisa kita copy otomatis sorot ke bawah angka 2. Kemudian setelah jadi plusnya jadi berubah kan ya. Dari plus putih ini menjadi plus hitam. Baru tekan, tarik. Nah, di sini muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, lepas saja misalnya sampai 10 sajalah gitu ya. Nah, yang penting materinya Anda dapatkan. Nah, tapi kalau Anda ketiknya hanya 1, kemudian langsung diblok, ini misalnya nih, belum ada nih, gitu ya. Belum ada 1, kemudian Anda blok copy misalnya, langsung aja di angka 1 blok copy. Nggak bisa, ini 1 terus nih. Gitu ya. Jadi harus ada langkah dulu. 1, kemudian 2, nah langkahnya 1, kedua gitu kan langkahnya kan. Nah, blok. Dan setelah ada langkah 1, kedua, nanti akan ketiga, keempat, dan seterusnya, Anda blok saja 1 dan 2. Lalu, tadi, asalnya plus putih, geser ke kanan bawah, ya, jadi plus hitam, tarik. Nah, ini muncul nih. Nah, sampai 10. Nah, muncul di atas. Itu ada angka 10 kan kelihatan tuh di sebelah kanannya, lepas saja. Lalu nama barangnya Anda ketik di sini. Kulkas misalnya. Kemudian monitor. Kemudian jumlah barang yang terjual 5 misalnya hari ini, harga satuannya sekitar 200.000, berarti Anda harus kalikan. Nah, untuk pertama kali harus sama dengan dulu. Jadi apapun rumusnya harus sama dengan dulu. Kemudian jangan diklik ketik 5 di sini, misalnya 5 kali 1.200.000 misalnya gitu ya. Nah, ini kalau kita enter tidak bisa di copy ke sininya. Nah, ini akan mengcopy kalau yang Anda ketik bukan seperti ini. Jadi Anda sama dengan dulu. Kemudian letaknya di mana nih angka 5 ini? Jadi harus disorot nama kotaknya. Langsung aja sorot ini, klik gitu ya. Muncul C4 ternyata dia. Ada di C kolomnya baris keempat. Nah, jadi ini ada di kolom C baris keempat. Maka namanya dia C4. Kemudian kali dengan tanda bintang ada di sebelah kanan, berarti D4 ini sebaris. Jadi jumlah barangnya 5 dikali 1.250.000, enter. Jadi C4 kali D4. Jangan diketik angka seperti tadi, jangan. Enter. Nah, ini bisa di copy. Nanti di sini akan ketika di copy ini C5 kali D5, C6 kali D6. Ini otomatis nanti gitu ya. Kita copy ini kan C4 kali D4 nih. Tadi copy lagi seperti tadi ya, copy asalnya plus putih, digeser ke kanan bawah jadi plus hitam. Anda klik 2 kali aja, klik. Nanti kalau kita sorot di sini C5 kali D5, C6 kali D6 dan seterusnya, C7 kali D7, C8 kali D8 dan seterusnya. Untuk diskonnya, kan ini harga barang, misalnya sekarang ada promo nih 15%, sama dengan 15% kali harga barang, klik harga barangnya juga, jangan diketik 6 jutanya gitu ya. Nah, ini bisa dibalik, bisa E4 dulu kali 15%, atau 15% kali E4, bisa bolak-balik gitu ya, tidak masalah. Kemudian enter, copy lagi. Bener gak nih? Ini bener. Ini kan tadi 15% kali E4, sekarang 15% kali E5. Nah, betulnya 15% kali E6 dan seterusnya. Untuk harga jualnya pun didiskon kan ya, harga barangnya sama dengan
apapun rumusnya tadi harus sama dengan dulu jumlah barang atau harga barang dikurangi diskon. Nah, dikurangi potongan atau diskon. Jadi E4 dikurangi F4, enter. Jadi Anda harus bayar 5 juta sebut saja dari 6 juta, dari harga 6 juta itu untuk 5 barang. Kemudian copy lagi asalnya plus putih jadi plus hitam, klik 2 kali. Nah, kemudian kan kita misalnya ingin tahu keseluruhan harganya. Nah, di sini langsung saja isi jumlahnya. Gimana menjumlahnya? Yang manual sih bisa juga sama dengan sum, SUM, kurung buka, gitu ya. Di blok, di sini blok, sini gitu ya, bisa ini lah manual gitu ya. Setelah di blok muncul G13, titik 2, G13, titik 2 ini bukan bagi, tapi hingga atau sampai. Jadi dari G4, sini G4 hingga G13, tutup dulu, kurung tutup dulu, lalu enter. Ada juga yang otomatisnya, sini sudah disediakan submenu auto sum. Nah, jadi di home ini, nah bukan di insert, kalau di insert sudah lain lagi ya, tidak ada kalau di insert, adanya di home dia. Di home, kemudian kursornya letakkan dulu di sini. Ya kita kan akan meletakkan total harga di sini. Untuk jumlah harganya di sini. Misalnya ketik dulu deh, misalnya di sini jumlah jumlah pendapatan misalnya di sini ya, jumlah. Kemudian letakkan jumlahnya di sini, letakkan di sini, baru dijumlahkan auto sum ini diklik. Kalau belum muncul auto sum ya diklik saja di panah drop down-nya, kemudian pilih sum ini gitu kan. Tapi kalau sudah ada auto sum, klik aja auto sum. Kalau belum ada, klik sum ini gitu ya. Klik sum langsung muncul gitu ya. Langsung muncul. Nah, tadi kan misalnya belum ada nih, auto sumnya sudah ada, langsung aja auto sumnya ini klik. Tapi kalau belum ada, klik panah di sini, misalnya di sini, baru klik sumnya. Tapi kalau sudah ada, Anda langsung auto sum langsung. Lalu tadi G4 sampai G13 itu tadi ya, enter aja. Jadi jumlahnya 51 juta ini. Nah, sekarang kasih RP nih. Kasih satuan uangnya, misalnya kalau Indonesia kan berlaku rupiah. Blok saja. Kalau jumlah barang kan namanya juga bukan uang, jadi tidak usah diblok. Kita blok ini kasih satuan harga yaitu rupiah. Langsung aja nih kalau sudah muncul gambar uang receh nih, klik saja di sini ya. Langsung muncul ya. Oh, misalnya kalau belum ada gimana? Punya saya sih di sini masih tanda dolar misalnya. Oke, blok dulu aja di sini kan gitu ya, sama seperti di yang mau kasih rupiah juga tanda rupiah juga di blok. Blok dulu, kemudian klik panah ke bawah ini atau panah drop down ini. Kemudian cari rupiahnya di more accounting format. Kalau dolar sih tinggal langsung dolar ya, tadi diklik aja langsung di sini kan tanda dolar bisa sih. Kalau yang masih dolar, ini kan sudah rupiah, langsung aja tanda rupiah. Tapi kalau mau di sini masih dolar tandanya gitu ya, di sini masih tanda dolar. Tapi mau ngasih tanda di sini adalah satuan uangnya rupiah, berarti Anda pilih dulu di sini pada drop down ini, more accounting format. Kemudian kalau belum terformat rupiah di sini belum muncul rupiahnya. Ada diklik di sini ada accounting, yang tanda biru ada accounting, kemudian simbolnya diklik, cari rupiah. Nah, RP Indonesia, pilih RP Indonesia. Nah, decimal place-nya ini 2 udah betul. Kalau ditambah jadi 3 ya ini jadi ribuan, ini jadi 1.200.000.000 jadi kelihatannya. Nah, jadi 2 aja desimalnya, jadi 1.200.000. Lalu oke. Nah, tapi kalau sudah tanda rupiah di sininya, tanda rupiah seperti ini, langsung aja klik ini, klik. Nah, lebih cepat gitu ya. Di sini pun sama, diklik di sini, kasih tanda rupiah lagi.
Oke, nah ini belum selesai. Nah, Anda kasih garisnya biar kelihatan tabelnya. Ini sebenarnya kalau di print ya kotak-kotak ini ada garis-garisnya kan, tidak akan ke print ini. Jadi Anda harus blok dulu sepas tabel tadi ya, pas tabel tadi, kemudian di home, kemudian pilih di panel drop down ini all border, pilih home, kemudian di sini ada panel drop down ini, pilih all border. Nah, tidak ada garisnya. Jadi garis-garis tebal ini akan ke print. Kalau yang di luar tidak akan ke print, yang ini tidak akan ke print garis-garis ini. Oke, oh ini belum dikasih garis misalnya. Kenapa tadi tidak sekalian? Nah, kalau sekalian tadi kan ini pun akan ada garisnya dong di sini nanti. Misalnya kalau di blok tadi sekalian begini tadi ya. Jadi tadi saya ngebloknya hanya sampai sini saja. Nah, baru di all border tadi kan. Nah, baru yang ini juga sama. Nah, segini saja. Jadi nanti ini tidak akan ke kasih garis. Jadi baru yang berikutnya ini di blok. Kemudian diklik lagi all border. Nah, tapi kalau sudah ada ini kan bekas all border nih, bisa langsung di sini all border bisa sebenarnya. Atau Anda klik sini all border lagi. Nah, misalnya ini judulnya nih pengen kelihatan nih judulnya, tinggal bold aja, tebelin dia lebih tegas. Agak besar. Nah, kalau mau kecil ya ini kecil ya. Kalau yang tanda A-nya besar, lebih besar daripada yang sebelah, klik ini jadi besar gitu kan. Tambah lagi misalnya 14, klik 14. Nah, ada yang suka di pinggir saja untuk judul tabel ini, ada juga yang suka ke tengah kan. Supaya simetris, ngeblok judul jangan sampai sini saja. Ini nanti ke tengah, di tengahnya di sini saja kalau sampai sini. Jadi ngebloknya harus sampai ujung tabel. Ini akhir tabel ini ya. Jadi bloknya harus pas dari ujung kiri tabel ke ujung kanan tabel. Anda harus blok sama gitu ya, sejajar. Kemudian di merge and center. Merge ini dari A, B, C, D sampai G ini di merger, digabung. And center hurufnya ke tengah, jadi merge and center. Nah, center hurufnya ke tengah. Kemudian, misalnya nomor ini pingin pas. Nama barang ini juga pengen pas ukurannya. Jumlah barang juga pengen pas, ini terlalu lebar, padahal isi kolomnya sedikit saja. Anda bisa dengan cara begini ya. Anda blok saja dari nomor sampai harga jual. Nah, ini kan terlalu panjang nih, misalnya judul-judulnya bisa disempitkan dengan cara dimiringkan blok judulnya saja dari nomor sampai harga jual. Lalu di home ini masih ada tanda AB. Nah, di sini Anda klik tanda AB ini, jangan langsung tanda AB miring, langsung klik tanda AB-nya. Tapi klik yang panahnya. Supaya tidak miring, yang tegak pilih, yang rotate text up. Jadi lurus ke atas kalau AB. Kalau yang AB miring ini miring nanti judulnya. Pilih yang rotate text up misalnya, pilih yang ini misalnya. Masih di home, kemudian yang AB ini miring, klik rotate text up. Bikin simetris ya, tinggal ketengahkan di sini. Lalu nggak mau close begini misalnya, oke, mau dikasih warna misalnya, blok lagi judulnya saja ya, judul ini yang miring saja. Kemudian klik di tanda panahnya, misalnya mau milih yang lain, nggak mau yang kuning. Kalau mau yang kuning langsung aja warna kuningnya. Kalau milih yang lain, klik panah ke bawahnya, pilih warna lain, misalnya ini hijau misalnya, atau mau yang mana terserah, pilih hijau. Lalu warnanya sudah, kemudian di blok seluruhnya nih, blok seluruhnya saja, supaya otomatis tidak satu-satu Anda geser-geser. Ini kan bisa digeser gitu ya. bisa digeser gitu kan, bisa digeser. Nah, ini satu-satu kan kalau begitu. Nah, Anda
sudah pernah ya, di blok seluruhan. Nah, biar sekaligus yang lebar yang sempit sesuai dengan lebarnya. Maaf, ini sesuai lebarnya isi kolom gitu ya. Di blok dulu, masih di home, kemudian di sini auto sum atau format, kemudian auto fit kolom white. Oke, sesudah itu simpan saja filenya ya. Kalau sudah ada tanda save, bisa Anda pilih file. Langsung save aja di sini. Kalau belum ada, klik file. Kemudian Anda save. Excel practice, misalnya sini Excel practice. Kemudian Anda kasih nama. Misalnya part 1 atau part 2, tergantung Anda ya. Kemudian part save. Ya, sudah. Oke, demikianlah untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.